Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan review filmku. Kali ini saya akan mereview sebuah film Korea bergenre horor misteri berjudul The Curse Dead Man's Prey yang dirilis 2021 lalu. Film ini berkisah tentang bagaimana dukun Indonesia yang membuat repot kepolisian di Korea. Penasaran? Oke, silakan nonton, jangan di skip ya. Tapi sebelum menonton, mohon dukung channel ini dengan memberikan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat menyaksikan. Awal scene memperlihatkan seseorang yang baru saja pulang dari aktivitasnya. Saat tiba di dalam rumahnya, saking capeknya, dia baru sadar bahwa rumahnya seperti ada yang habis masuk. Setelah melihat jendela yang terbuka, dia pun lalu menelpon polisi, kemudian mengambil stick golf dan melihat ke jendela, tapi tidak ada orang. Lalu tiba-tiba di belakangnya muncul sosok seseorang. Dia pun lalu memukul dengan stick golf tadi dan mematahkan lehernya. Tetapi orang tadi lalu muncul simbol aneh di tangannya. Dia pun lalu bangkit dan menyerang orang tersebut, kemudian menggigitnya hingga mati. Setelah membunuhnya, kulitnya pun lalu terlihat retak dan pecah kayak kurang perawatan, dan akhirnya pelaku pun lalu mati. Menurut penyelidikan polisi, korban merupakan mantan pekerja di sebuah perusahaan obat, dan yang mengejutkan, ternyata pembunuhnya telah dinyatakan meninggal 3 bulan sebelumnya. Dan film pun dimulai. Film pun kemudian memperlihatkan sebuah studio siaran radio, di mana bintang tamunya adalah seorang mantan presenter bernama Ibu Im, yang dikenal sebagai pembawa acara yang membahas masalah kutukan atau hal-hal gaib lainnya. Tiba-tiba di ujung telepon menelpon seseorang yang mengaku sebagai pelaku dalam pembunuhan beberapa hari lalu, dan dia meminta untuk diwawancara secara khusus oleh Ibu Im. Setelah kembali di kantornya, Ibu Im diperkenalkan dengan pegawai magang baru bernama Jessie yang akan membantunya dalam wawancara nanti. Dia pun lalu mempersiapkan wawancara, termasuk dengan mempelajari file pembunuhan beberapa hari lalu. Suami Ibu Im pun, yang polisi, akhirnya menyetujui wawancara, tetapi dengan melibatkan polisi karena menurut suami Ibu Im ini bukan kasus biasa. Setelah suami Ibu Im pulang, teman Ibu Im ini memperlihatkan video anak yang dirasuki setan yang mirip dengan adik angkat Ibu Im yang berkemampuan indigo yang menghilang beberapa waktu lalu. Pada hari wawancara, polisi bersama kru Ibu Im telah bekerja sama mempersiapkan wawancara dan cara untuk menangkap pelakunya. Setelah menunggu lama, muncullah seseorang yang diduga sebagai pelaku. Dia pun langsung masuk ke ruang wawancara tanpa banyak bicara, dan wawancara pun dimulai. Pelaku memperkenalkan dirinya dengan nama Park Kyung Ho. Setelah dicek oleh polisi, nama tersebut tidak mempunyai catatan kriminal, tetapi telah dilaporkan hilang beberapa bulan lalu. Pelaku ini juga mengaku sebagai pelaku pemanipulasi mayat untuk membunuh, tetapi hal tersebut kurang dipercaya oleh Ibu Im. Pelaku pun menjawab, "Kamu akan segera mempercayainya." Saat ditanya alasan melakukan wawancara, pelaku ini menjawab, wawancara ini sebagai peringatan bahwa dia akan membunuh lagi, yaitu targetnya 3 pimpinan perusahaan obat termasuk pemiliknya, dan akan dilakukan setiap 2 hari pada jam 2 siang. Akan tetapi, dia juga mengatakan untuk mencegah pembunuhan, pemilik perusahaan harus menyampaikan permohonan maaf dan disiarkan oleh media Ibu Im. Setelah itu, pelaku lalu menyandra dan membawa keluar Ibu Im. Pegawai magang tadi langsung inisiatif merekam kejadian tersebut, sehingga menjadi viral karena banyak disaksikan melalui streaming. Suami Ibu Im pun berusaha menolong, akan tetapi suami Ibu Im ini bukan tandingan pelaku, yang ternyata merupakan mayat yang dibangkitkan hanya untuk wawancara tersebut.
oleh pelaku yang belum diketahui. Saat terdesak, pelaku tadi kemudian melepaskan Ibu Im. Lalu muncullah tanda aneh lagi di tangannya. Tangannya tiba-tiba menghitam, mukanya terlihat pecah-pecah, dan akhirnya pelaku tersebut mati. Sementara itu, perusahaan obat yang dimaksud juga menonton rekaman wawancara tadi, termasuk 2 direktur yang akan dibunuh, dan salah satunya menjadi panik. Scene pun berpindah memperlihatkan Ibu Im menemui seorang temannya yang merupakan dosen yang mempelajari masalah-masalah gaib, dan dosen ini ternyata juga menyelidiki kasus tersebut dengan teliti dan mengambil kesimpulan dengan mengatakan bahwa ini kasus mayat yang dibangkitkan untuk tujuan tertentu. Dia menduga ini perbuatan dukun santet dari Indonesia. Luar biasa, dukun go internasional dia. Dosen ini juga menjelaskan cara dukun mengendalikan mayat untuk membunuh. Sementara itu, polisi juga memeriksa pimpinan perusahaan obat tersebut guna membahas perlindungan terhadap pimpinan perusahaan yang akan dibunuh. Untuk melindungi pimpinan perusahaan, polisi mengerahkan pasukan khususnya sehingga kantor obat terlihat seperti kantor polisi. Pada saat yang bersamaan, staf Ibu Im menemui seorang napi di penjara yang diduga mengenal Park Yong Ho tadi. Napi tersebut mengatakan bahwa sebelum ditangkap pernah didatangi oleh seseorang yang mencari anaknya dengan memperlihatkan bukti transfer. Dia berpenampilan religius dan wajah seperti orang Asia Tenggara. Dia pun mengarahkan orang tersebut kepada Park Yong Ho. Saat itulah Park Yong Ho menghilang. Napi itu juga mengatakan bahwa beberapa bulan lalu perusahaan obat sedang meneliti sebuah obat dan menggunakan manusia sebagai uji cobanya. Tetapi terjadi sesuatu, maka napi ini dibayar oleh perusahaan obat untuk mencari tunawisma karena lebih aman dan tidak memiliki keluarga. Tiba-tiba di gedung perusahaan obat ada 2 polisi yang diserang oleh 2 mayat hidup. Sin pun kembali ke penjara saat staf Ibu Im menanyakan berapa tunawisma yang dia dapatkan untuk perusahaan obat itu. Dia pun menghitung jarinya dan mengatakan 10. Sin kembali ke gedung perusahaan obat, di mana semua orang tertuju kepada 2 mayat hidup yang muncul. Tetapi Ibu Im menyadari di belakangnya telah berkumpul mayat hidup yang lain. Lalu Sin pun berpindah lagi ke penjara. Staf Ibu Im mengatakan 10 orang, tetapi napi tadi menjawab 10 kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 10 orang, sehingga total dari tunawisma tersebut adalah 100 orang. Sin pun lalu kembali ke Ibu Im yang melihat mayat hidup berkumpul semakin banyak hingga ratusan. Mayat itu pun serentak memandang gedung perusahaan dan lari menembus brigade polisi. Mereka pun menuju ke atas melalui tangga dengan berlari. Ada beberapa mayat yang tertembak tetapi bangkit kembali. Melihat situasi ini, suami Ibu Im memindahkan 2 pimpinan perusahaan ke bawah melalui lift. Mayat pun seakan mengetahui rencana itu dan mereka menjatuhkan diri dari lantai atas. 2 pimpinan perusahaan kemudian dibawa dengan mobil. Mayat itu pun seakan sekolah. Mereka lalu mengejar dengan merampas mobil taksi yang sedang diparkir dan terjadilah kejar-kejaran di jalan. Hingga di terowongan, dan akhirnya mayat hidup tadi berhasil mendapatkan keinginannya, yaitu membunuh salah satu pimpinan perusahaan obat tersebut dan juga melukai suami Ibu Im dan polisi lainnya. Akibatnya suami Ibu Im ini terinfeksi penyakit. Ibu Im pun berkonsultasi dengan dosennya tadi. Dia mengatakan untuk menyembuhkan suami Ibu Im harus tergantung dari dukun santetnya atau dengan cara membunuh dukun santetnya. Secara tiba-tiba salah satu pimpinan perusahaan datang di kantor Ibu Im dengan membawa daftar uji coba obat dan melakukan wawancara. Dia pun akhirnya mengaku bahwa
perusahaan farmasi melakukan tes obat ilegal dengan manusia sebagai objeknya. Nah, jadi ceritanya seperti ini. Di antara 100 orang tadi, salah satunya ada orang Indonesia. Karena tidak ada kabar, kemudian orang tuanya dari Indonesia datang mencarinya. Dan akhirnya mengetahui anaknya menjadi korban dari uji coba obat. Sehingga dia menggunakan kemampuan dukunnya untuk balas dendam dan memohon permintaan maaf dari pemilik perusahaan obat. Selanjutnya, berdasarkan informasi yang didapatkan, Ibu Im kemudian berpendapat bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menemukan tempat dukun tersebut. Oleh karena itu, dia menyuruh stafnya memeriksa data orang hilang yang berasal dari Indonesia, dan dia bersama teman polisinya menuju gedung yang diduga tempat praktek dukun dari Indonesia tadi. Saat menuju gedung, Ibu Im diikuti seseorang yang mengendarai motor. Gedung yang diduga tempat dukun itu adalah gedung milik perusahaan obat. Ibu Im pun masuk untuk mencari tahu keadaan di dalam. Dia pun mendapatkan simbol santet dan menemukan tempat mayat. Tetapi tiba-tiba muncul mayat hidup yang kemudian menyerang Ibu Im. Saat tercekik, tiba-tiba muncul orang yang menolongnya, yaitu adik angkat Ibu Im yang berkemampuan indigo yang telah lama menghilang. Dengan kemampuan indigonya, dia mampu mengalahkan dan mengelabui mayat tersebut hingga tidak dapat terlihat dan menyelamatkan Ibu Im dan temannya tadi. Esok paginya, Ibu Im mendapat telepon bahwa pemilik perusahaan obat bersedia mengucapkan maaf dan disiarkan secara langsung oleh Ibu Im. Karena itulah Ibu Im memerintahkan staf, termasuk pegawai magang yang bernama Jesse tadi, untuk ke perusahaan obat guna melakukan syuting. Sementara anak indigo tetap berada di gedung untuk membantu kepolisian menemukan dukun santetnya yang diduga masih berada di dalam gedung. Saat pengambilan video ucapan maaf, pemilik perusahaan seperti tidak serius, bahkan terkesan lepas tangan dengan tes obat ilegal yang menewaskan 100 orang itu. Dia malah memohon maaf kepada seluruh masyarakat Korea. Seharusnya dia memohon maaf kepada keluarga korban 100 orang itu. Scene pun lalu berpindah ke staf Ibu Im yang sedang memeriksa berkas orang hilang yang berasal dari luar Korea. Setelah mencari cukup lama, staf Ibu Im ini terkejut saat menemukan data dari pegawai magang tadi, yaitu Jesse, yang ternyata berasal dari Indonesia. Dia pun langsung mengirimkan fotonya ke Ibu Im. Setelah menerima fotonya, Ibu Im langsung melihat ke arah Jesse, dan tiba-tiba muncul tanda santet di tangannya. Jesse pun lalu berbicara sebagai dukun santet. Dia mengatakan kecewa dengan ucapan maaf pemilik perusahaan, serta mengatakan bahwa anaknya hanya mencari nafkah untuk dirinya. Jesse kemudian berusaha mengejar pemilik perusahaan. Walaupun dihalangi oleh bodyguard, tetapi mereka bukanlah lawannya. Di saat yang sama, anak indigo bersama polisi juga berhasil menemukan tempat dukun santet melakukan ritualnya. Dan sekuat tenaga, anak indigo ini berusaha mendekati si dukun untuk menghentikan mantranya. Sementara itu, Jesse masih berusaha mengejar pemilik perusahaan. Karena terdesak dikejar, pemilik perusahaan ini bersembunyi di ruang direktur yang baru saja bunuh diri. Jesse pun langsung berusaha menyerangnya. Akan tetapi, di saat tangannya hendak menyerang, anak indigo berhasil mendekati dukun dan menghentikan mantranya, sehingga muka Jesse menjadi retak dan tangannya menghitam serta hancur sesaat sebelum berhasil membunuh pemilik perusahaan. Si anak pemilik perusahaan obat pun kemudian datang untuk menolong ayahnya. Tetapi dengan lihai dia mengambil jari Jesse dan mengoleskannya di wajah ayahnya, sehingga ayahnya pun tewas terkena infeksi penyakit. Hal ini dilakukan agar dia dapat menguasai perusahaan ayahnya. Tetapi tanpa diketahui perkataannya
telah terekam oleh mic yang terpasang pada baju ayahnya, sehingga didengar oleh Ibu Im, kru, dan juga masyarakat yang menonton melalui video streaming. Ini menjadi bukti untuknya di pengadilan nanti. Setelah kejadian itu, Ibu Im mengatakan kalau dukun itu adalah korban. Anak Indigo juga mengatakan saat mengalahkan dukun itu, dia sempat masuk ke alam bawah sadarnya dan melihat kebersamaannya bersama anaknya saat kecil. Terakhir, anak Indigo itu pun mendapat pesan dari si dukun agar jangan menjadikan setan sebagai teman, karena dia akan mengambil orang yang dicintainya. Begitu ucap si dukun. Film pun ditutup dengan memperlihatkan kondisi suami Ibu Im yang sudah membaik dan dijenguk oleh kerabatnya. Oke, sekian dan terima kasih.